Said Didu dilaporkan imbas konten soal PSN PIK 2 dan Dia tidak bisa membayangkan negeri ini kalau terjadi apa-apa terhadap Prabowo dan kita dipimpin oleh Gibran. Saya menganggap Jokowi lah yang merusak semua bangsa ini. Jokowi lah yang merusak Prabowo sehingga dia lari dari pemikiran dia. baru-baru ini beredar video Said Didu yang menuduh pemerintah menjual lahan mangrove dan 3 sungai di Kabupaten Tangerang kepada pengembang PIK 2. Kita lihat sungai-sungai yang masuk wilayah PIK 2 itu sudah dijual oleh mereka. Kita lihat sungai Dadap, sungai Tahang, berbagai sungai, bahkan sungai Cisadane yang paling besar, itu pinggirnya juga sudah dikapling oleh mereka. Tapi pernyataan Said Didu ini langsung dibantah teman-teman. Dibantah keras dari Kepala Desa Muara, Muhammad Saripudin, yang menyebut bahwa itu nggak berdasar dan cenderung menjadi fitnah. Dari Mensos terkait pernyataan Pak Said Didu terkait ada sungai yang dijual belikan terhadap PT. Saya rasa sebagai seorang akademisi, seorang yang mempunyai keilmuan yang lebih dibandingin warga masyarakat, saya rasa itu hal yang aneh. Karena tidak mungkin lah sekali dapat dijual belikan. Dan kalaupun dijual sama warga, dibeli sama PT, nanti kalau setelah ditutup sama PT, nanti warga juga lah yang teriak. Saya rasa itu hal yang kurang relevan lah. Ya, kalau ada sungai yang dijual belikan ke pihak PT. Nah, menurut Saripudin sebagai perangkat pemerintah, dia nggak pernah mengetahui adanya transaksi penjualan lahan mangrove ataupun sungai ke pihak pengembang dan menganggap pernyataan Said Didu ini nggak masuk akal. Kalau sepengetahuan kami di pemerintahan desa, ada sungai ataupun ada yang lainnya aset pemerintah yang dikelola juga ada. Karena memang untuk pengelolaan itu dikelola, bukan dijual belikan. Dan sekarang memang prosesnya sedang dalam proses pengelolaan, dan itu juga masih dalam perbaikan. Nanti hasilnya kan akan terasa itu pada saat selesai. Kalau dengan adanya proyek terutama yang direlokasi dan proyek-proyek yang sekarang, warga itu tidak ada yang dirugikan sama sekali. Karena dari warga-warga yang terdampak itu tidak ada yang bercerita bahwa dia itu dirugikan. Malah yang relokasi ini merasa bersyukur. Karena tadinya yang tadi di tempat tinggal yang lama itu kebanjiran dengan air roknya sebulan bisa 3 kali, sekarang sudah tidak lagi ada banjir rok yang dialaminya. Jadi lebih tertata pemukimannya. Said Didu dilaporkan imbas konten soal PSN PIK 2 dan didesak untuk segera ditetapkan sebagai tersangka. Said Didu teman-teman dilaporkan atas dugaan pelanggaran pasal UU ITE gara-gara kontennya di medsos. Terkait konten Said Didu di Desa Kohot, memang betul beberapa kali dia membuat konten. Apa yang dinyatakan sama dia, saya kurang lebihnya tahu melalui ada yang ngirim, ada YouTube juga, itu semua tidak benar. Kenapa saya nyatakan tidak benar? Yang pertama, dia bilang nelayan terganggu. Tidak pernah nelayan terganggu seperti itu. Jadi tidak pernah ada larangan untuk nelayan, sampai sekarang pun tidak. Nelayan nyaman-nyaman aja. Satu. Keduanya, dia bilang jual beli 35.000. Saya dilantik jadi kepala desa tahun 2021 bulan 10 tanggal 14. Saya sendiri beberapa kali bahkan sering membawa pemilik ke pihak pengembang itu dibeli di atas NJOP. Kenapa di atas NJOP? Karena selama saya ngejabat, NJOP di Desa Kohot itu 103.000. Ini buktinya. Saya bawa dua alat bukti NJOP. Makanya kalau dibilang NJOP itu kan tidak. Saya bicara di Desa Kohot ya. Ini 103.000, ada 2 NJOP. Ini NJOP tahun 2024 103.000. Nah, seperti itu. Jadi kalau dibilang digusur tanpa dibayar, itu tidak. Sampai sekarang juga tidak ada gimana-gimana. Dan terkait masalah masyarakat resah dan tidak ada masyarakat yang resah. Cuman kalau kebanyakan bikin konten, orang yang resahnya begini, masyarakat itu karena kebanyakan konten, banyak ke YouTube, yang benar, yang salah dianggap benar nanti. Padahal itu tidak benar semua. Saya bisa bertanggung jawab itu. Baik dari saya pribadi, dia tidak pernah datang, apalagi soan atau kulonun atau assalamualaikum. Saya tahu Said Didu juga dari kata-kata. Ternyata itu Said Didu. Oh, inilah orang Said Didu. Jadi selama ini apa yang dia beberapa kali di Kohot itu buat konten itu semua tidak benar. Bisa dipertanggungjawabkan. Bukan cuma dari saya. Baik nelayan juga bisa dipanggil. Yang jual juga dia bilang 35.000 atau 50.000 itu bisa dipanggil dan buktinya udah pada lunas. Ada yang 200.000.
ada yang 150.000, rata-rata semua di atas NJOP. Kenapa NJOP yang rata-rata sampai detik ini 2024 itu 103.000? Tokoh pemuda Kosambi yang bernama Herwin juga akan bicara soal ini. Di mana Herwin bilang ini udah mengganggu kondusivitas warga, bahkan bisa merusak proses pembangunan yang lagi berjalan. Apalagi sekarang P2 lagi jadi mega proyek yang bisa bawa dampak positif buat wilayah Pantura katanya. Kepala desa lain kayak Mas Kota dan Subur juga mengklaim teman-teman, kalau apa yang dikatakan Said Didu di medsos itu nggak sesuai realita. Saya sendiri di desa Mulai Barat, ya harga 330. Desa Mulai Barat sudah ada angka 140 sampai 200 sudah dilakukan terjadi transaksi warga saya oleh pihak kedua. Dan kedua, untuk kesehatan masyarakat saya pikir kedua sangat memperhatikan melalui program-program CSR yang ada di PIK ini diberikan langsung kepada masyarakat khususnya di wilayah Kecamatan Tenaga, dan tidak hanya Kecamatan Tenaga ya, ketika nanti perkembangan insya Allah pasti dana-dana itu diberikan kepada kecamatan lain, terutama nanti Papua Giri dan Kecamatan Pauk dan yang lainnya. Dan saya faktanya untuk Kecamatan Tenaga dari 13 desa yang ada di Kecamatan Tenaga itu sudah merasakan program CSR yang sudah dilaksanakan oleh PIK melalui Pemerintah. Di mana mereka bilang pembangunan yang dibawa investor ini udah kasih banyak manfaat, dari lapangan kerja, program CSR, sampai fasilitas kayak MCK di tiap-tiap desa. Jadi kalau saya Didu bilang dia ngebela warga yang mana katanya? Justru banyak yang ngerasa konten-kontennya ini lebih ke arah hasutan teman-teman. Masyarakat kami itu juga adanya PSNB sangat membantu, baik dari tenaga kerja ataupun mungkin dari bantuan-bantuan yang selama ini diberikan oleh CSR PIK 2, yang mana kemarin baru saja dikatakan bahwa desa kami, desa Lemo, itu menjadi desa yang sudah tidak ada lagi proyek atau buang air besar lagi sembarangan berkat program dari PIK 2. Jadi kelihatannya rakyat sudah apakah meninggalkan kita atau menganggap kita sudah tidak ada gunanya. Itu yang perlu kita pikirkan, karena tidak menarik lagi. Biasanya kalau kayak gini sampai 5.000 yang nonton, sampai ini jauh sekali. Padahal yang bicara tokoh-tokoh semua, dan tokoh-tokoh level tinggi, FTA. Nah, perlu kita evaluasi apa yang terjadi di dalam ruangan ini dan apa yang terjadi di luar. Itu menurut saya evaluasi kita bersama. Kalau ini berlanjut cara begini, maka mungkin juga tadi saya sudah mulai, kok seakan-akan tuntutan kepada Jokowi sudah hilang. Gak ada lagi bersuara itu. Padahal menurut saya rusaknya Prabowo itu karena Jokowi. Tapi kenapa sudah nggak ada yang berani menyalahkan Jokowi dari pembicara tadi? Enggak lah, kecuali nanti mungkin nih. Kan begini, kita biasanya kalau pembicara yang paling kita takuti itu yang pertama keluar. Oke? Saya bilang 3 kelompok oposisi di Indonesia itu, 1 Habib Rizik, 2 kami, tambah kali FTA, terus tambah siapa lagi? Ada ya, itu petis 100 dan enak. Itu semua pendukung Prabowo. Ya. Dan semua anti Jokowi. Mereka beroposisi seakan-akan beroposisi, dan tidak ada di antara 3 kelompok ini beroposisi ke Prabowo. Tidak ada. Dia hanya beroposisi pada saat Prabowo menyatu dengan Jokowi. Iya kan, Pak? Nah, kenapa kita sekarang berupaya menyatukan Prabowo dengan Fufu Fafa? Kenapa kita sekarang berupaya menghilangkan kesalahan Jokowi demi Prabowo? Saya punya hipotesa, negara tidak akan pernah selamat selama Prabowo tidak lepas dari Jokowi. Itu hipotesa pribadi saya, Pak. Kalau Bapak sudah tidak mau bergerak itu, maka jangan harap Prabowo bisa menyelesaikan negeri. Itu, mohon maaf kalau suara saya tinggi karena saya melihat kok menghilang itu. Nah, jadi agenda kita, mungkin cuma saya Didu kali ya, adalah bagaimana menyingkirkan virus-virus Jokowi di diri Prabowo. Itu agenda kita. Ya.
selama Bapak mau maklumi itu, lupakan semua perjuangan ini. Negeri ini akan rusak. Itu Pak. Jadi menurut saya, fokuskan dulu lah 100 ini ke depan, 100 hari ke depan, atau 1 hari ke depan, bersihkan detoksifikasi Prabowo. Ya dokter tiba ya. Detoksifikasi Prabowo dari Jokowi. Itu menurut saya agenda yang paling. Mohon maaf, mungkin saya kelihatan emosi karena dari pagi saya tunggu itu nggak keluar, nggak ada yang keluar satu pun. Kita dibawa mutar-mutar nggak jelas, gitu kan? Padahal masalah negeri ini adalah adanya Fufu Fafa, adanya Jokowi yang masih mempengaruhi presiden yang selama ini kita dukung. Kita semua dalam ruangan ini adalah pendukung Prabowo, ya kan Pak? Oke, mohon maaf. Oke. Nah, sekarang lupakan semua agenda itu, harapan itu. Judulnya pun saya harapan dan kelanjutan. Kalau saya judulnya atau kelanjutan, udah tidak ada kata lanjutan. Kalau Anda memilih masih ada kelanjutan, hati Anda masih berdua bahwa Anda pendukung kerusakan Jokowi. Itu clear. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat saya, Said Didu, yang telah berusaha menyuarakan aspirasi masyarakat untuk keadilan dan kebenaran, dipanggil oleh polisi untuk dimintai keterangan karena pengaduan. Sebagai orang yang tahu dan bersahabat lama dengan Said Didu, saya menyatakan I stand with Said Didu. Terus berjuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusuf Muhammad Martak, selaku Ketua Umum Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama, menyatakan berada bersama Said Didu karena Said Didu bukan hanya manusia merdeka, tapi Said Didu adalah pejuang yang lebih mulia daripada aparat, daripada pejabat, daripada perwakilan rakyat di parlemen yang tidak bersuara apapun untuk membela rakyat, bangsa dan negara. Lanjutkan Said Didu, insya Allah perjuanganmu akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena engkau telah berbuat yang terbaik. Lanjut. Allahu Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bunda Mary dari Lampung. I stand with Dr. Said Didu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayab Saifullah Fatah dan saya stand with Said Didu. Saya Andi Sahrandi dengan ini menyatakan I stand with Said Didu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iswan Buton, stand with Dr. Said Didu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Medi Juniarto, I stand with Said Didu, siap mengawal kepentingan hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya G. Salifah, mendoakan Bang Said Didu, senior saya, seorang pejuang. Semoga dia terselamatkan dari kejahatan terhadap dirinya dalam pembelaannya terhadap hak-hak rakyat yang dirampas terhadap tanah mereka sendiri. Semoga Bang Said bisa melewati ini dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah memberikan pertolongan kepadanya dan semoga perjuangannya berhasil hingga pada akhirnya rakyat bisa kembali menikmati miliknya sendiri agar tidak dirampas oleh para pemilik modal yang dilindungi oleh kekuasaan. I stand with Bang Said Didu. Saya Profesor Dr. Ika Nasar Bakti, stand with Dr. Said Didu. Saya manusia merdeka, saya bersama Said Didu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sebagaimana diketahui, Bung Said Didu pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 ini akan kembali diperiksa oleh kepolisian di Polres Kabupaten Tangerang. Hal ini berkaitan dengan kritik saudara Said Didu terhadap kezaliman yang dilakukan entitas oligarki properti Pantai Indah Kapuk II terhadap masyarakat Banten. Sehubungan dengan hal itu, saya ingin menyampaikan pandangan sebagai berikut. Pertama, Bung Said Didu punya hak konstitusional untuk mengkritik, menyampaikan pendapat sehubungan dengan banyaknya kezaliman atas perampasan tanah rakyat berdalih PSN di proyek Pantai Indah Kapuk II. Kedua, hak konstitusional menyampaikan pendapat itu sudah dijamin dalam Konstitusi Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Negara tidak boleh mengkriminalisasi hak berpendapat, termasuk institusi kepolisian, tidak boleh melayani kepentingan oligarki, tidak boleh melayani kepentingan saudara Aguan atau Sugianto Kusumo hanya untuk mengkriminalisasi Said Didu dan membelenggu kemerdekaannya berpendapat. Ketiga, saya mengimbau kepada seluruh masyarakat, inilah bukti nyata negara dalam kendali oligarki, negara dalam kendali oligarki properti yang merampas tanah rakyat berdalih PSN. Karena itu, mari bersama-sama kita membersamai Bung Said Didu, kita bela Bung Said Didu sebagaimana Bung Said Didu telah membela rakyat dengan segala konsekuensinya. Demikian pernyataan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Saya tidak bisa membayangkan negeri ini kalau terjadi apa-apa terhadap Prabowo dan kita dipimpin oleh Gibran. Saya tidak bisa terbayang. Setiap saya melihat langkahnya, saya kok ada pemimpin negara besar seperti ini dan kok saya menjadi rakyatnya gitu. Saya kok apakah saya memang sejauh sekali lebih rendah dari dia gitu loh. Itu yang selalu terbayang di hati saya. Jadi saya pada kesempatan ini saya mengusulkan ke anggota DPD yang terhormat agar ke depan betul-betul periksa kejiwaan baik-baik calon pimpinan. Saya menganggap Jokowi lah yang merusak semua bangsa ini. Jokowi lah yang merusak Prabowo sehingga dia lari dari pemikiran dia. Prabowo, Bapak Presiden Prabowo, pemikiran Anda saya baca dan saya ikuti dan hampir 100% saya setuju pemikiran Anda. Tapi saya sangat sedih bahwa Bapak seorang jenderal, mantan pemimpin pasukan khusus, bisa terkalahkan oleh pengaruh Jokowi. Saya berharap hari ini Bapak lepaskanlah Jokowi pulang ke kampungnya dan hilangkanlah bayang-bayang Jokowi di dalam diri Bapak agar Bapak bisa memimpin bangsa ini. Kalau perlu, kalau memang si pupu Bapak itu mengganggu, maka rakyat Indonesia akan menyingkirkan dia dari sekitar Bapak. Bapak dan Ibu setuju? Singkirkan virus Jokowi dari sekitar penguasa negara, termasuk pupu Bapak. Itu perjuangan kita, dan kita harus menuntut seluruh pertanggungjawaban Jokowi terhadap apa yang dilakukan selama 10 tahun. Perjuangan kita adalah menyelamatkan negeri ini dan menjadikan Prabowo kembali pada dirinya sendiri yang memiliki patriotisme, nasionalisme, rasa keadilan, memihak ke rakyat dan membela rakyat.